Oke, baik teman-teman. Eh, Pada episode kali ini kita akan nongkrong, kita akan ngobrol santai, Baik. ngobrol santai dengan rekan saya juga di sesama di kantor ya. Dan beliau ini namanya Alina Kurniasari, seorang accounting and tax di salah satu perusahaan swasta lah di sini di Semarang. Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas salah satu topik yang menurut saya cukup keren dan saya tertarik ketika membahas topik ini ketika saya membaca salah satu artikel dan kemudian ada Kak Alin ini yang bersedia untuk membahasnya. Apa itu topiknya? Yaitu tentang alpha female. Mungkin teman-teman pernah dengar apa itu alpha female dan bagaimana contoh-contoh yang sedang terjadi sekarang pada zaman modern ini. Nah, saya kasih prolog sedikit bahwa apa itu alpha female. Jadi alpha female itu sebenarnya sebuah istilah yang sering digunakan untuk mendeskripsikan bahwa perempuan dengan kemampuan kuat, dominasi, tegas, dan memiliki kualitas kepemimpinan. Termasuk nanti adalah mereka punya kekuatan finance, jadi manajemen finance-nya itu lumayan juga untuk diri pribadinya secara mandiri, jadi mereka bisa mengatur keuangan sendiri dan bisa mendapatkan keuangannya sendiri. Nah, hal ini sebenarnya sudah sering terjadi dalam dunia modern dan saya rasa ini menariknya bahwa memang ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dari segi entah itu dari segi pikiran, entah itu dari segi kemampuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita coba gali bersama Kak Alin. Gimana kabar Kak Alin? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Jadi sudah siap ngobrol ini? Oke, tapi kita hari ini ngobrolnya santai aja. Jadi Santai. kita agak keluar dari style Sabir yang biasanya, di mana dia biasanya formal, bicara di forum dan sebagainya. Jadi hari ini teman-teman izinin aku untuk bikin dia sedikit keluar dari dirinya yang biasa. Semoga bisa ya. Jadi kita akan bikin dia lebih santai, relax, lebih nggak dibawa berat lah ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan mencoba membahas topik tentang alpha female. Jadi kita langsung nanyakan aja ya kepada Kak Alin, sebenarnya apa sih alpha female itu dan apa namanya, haruskah itu terjadi sekarang? Ya, silakan. Alpha female itu orang-orang perempuan hebat yang berada di puncak, dia ada di puncak prestasinya, dengan attitude-nya dan sebagainya. Jadi dia tuh disegani sama orang-orang di sekitarnya dia, baik perempuan maupun laki-laki. Dia tuh tangguh, percaya diri, dan yang pasti dia tahu gimana cara mengoptimalkan potensi dirinya sendiri. Jadi dia tuh being alpha female yang pertama harus dia kenal sama dirinya. Oh, aku tuh punya kelebihan seperti ini, aku punya kekurangan seperti ini. Mana-mana sih yang bisa aku optimalkan potensinya? Kayak gitu sih sebenarnya. Terus tadi perlu nggak sih sekarang? Perlu nggak sih itu? Perlu nggak sih sekarang? Perlu atau enggak tuh sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing gitu. Jadi alpha female itu bukan sesuatu yang bisa di-create, bisa dilabel, ini loh aku alpha female. Enggak, alpha female itu yang menilai adalah orang-orang di sekitarnya. Bahkan menurutku alpha female sendiri kadang dia nggak sadar bahwa dia itu seorang alpha. Oh gitu. Iya. Berarti ciri-cirinya itu bisa dilihat oleh orang lain, tapi dirinya sendiri nggak tahu bahwa dia itu termasuk dalam golongan alpha female gitu ya? Sebenarnya bukan nggak tahu sih, mungkin lebih nggak sadar kali ya. Ada juga mungkin yang sadar, tapi ya so-so lah, mungkin
nggak semuanya bisa sadar bahwa dia tuh punya kekuatan sebesar itu untuk influence orang gitu loh. Oh iya, Gitu. iya. Kalau misalnya ditanya perlu apa enggak, kalau lihat maraknya kasus sekarang ya, kita ngomong lah yang jelek-jelek dulu lah ya. Iya, iya, iya. Sekarang tahu sendiri kasus di mana perempuan itu dianggap sebagai warga kelas 2, ya kan? Iya, iya. Sering. Warga kelas 2 di mana dia misalnya dia kena jadi korban abusif oleh pasangan, baik secara fisik ataupun secara mental, dan dia merasa tidak bisa membela diri karena dia merasa nggak punya power apa-apa nih gitu. Misalnya ketika dia ada di posisi menikah, sedangkan dia tidak memiliki kekuatan finansial, misalnya dia tidak berpenghasilan. Nah, kemudian si suami nih, dia abusif ke dia gitu. Nah, dia tuh biasanya untuk keluar dari zona itu dia mikir lagi, ntar kalau aku keluar, gimana ya ke depannya? Kayak gitu. Oh, Hidup aku gimana ya? Karena dia merasa nih, dia nggak punya power, karena dia merasa hidupnya tergantung sama dia. Begitu. Jadi, being alpha female sih tidak harus, tetapi memiliki semangat untuk bisa berdiri sendiri itu perlu kalau menurut aku. oh iya, iya. Gitu. Saya juga sepakat sih sebenarnya karena memang kita harusnya tidak usah bersandar kepada orang lain. Kalau kita mampu ya dikerjakan sendiri. Dan kalau tidak mampu ya minta tolong, kan nggak apa-apa juga. Nggak Minta apa-apa, tolong. it's okay minta tolong. Tahulah limitnya kita Iya, artinya kita sampai tahu sendiri lah. mana. Ya, sampai mana kemampuan Sampai kita. mana. Tapi kalau memang masih mampu, itu saya sebenarnya sangat apresiasi sebenarnya ketika ada perempuan-perempuan yang masih mampu mengerjakan sesuatu itu sendiri dan tidak mau mengerjakannya, membutuhkan bantuan orang lain. Artinya dia itu mau memaksimalkan kemampuan dia gitu ya. Ya, dia Maksimalkan mau. kemampuan dia. Sampai mana sih sebenarnya kapasitas saya ini? Mm-mm. Kan sering ya itu ya, Kalin ya. Biasanya kalau di kelas-kelas misalnya, kalau Mm-mm. kita di ruang-ruang kelas, di Mm-mm. kampus-kampus itu, sering itu perempuan itu biasanya dapat nilai tertinggi, juara Mm-mm. kelas, segala macam, Iya. cum laude, segala macam, itu sering banget itu. Saya jadi Nah, minder juga kadang. terus perasaan lo sebagai cowok kayak gimana tuh kalau ada Minder banget perempuan-perempuan itu kayak saya. gitu? Kok bisa perempuan mengungguli saya ya? Itu artinya di Berarti situ tanpa sadar kita kamu merasa sedikit terintimidasi gitu ya sama perempuan-perempuan betul. seperti itu. Artinya kok bisa ya dia ya, padahal saya juga belajar kok, saya juga berusaha keras, tapi kok dia bisa ya. Ya kembali lagi, memang orang itu kalau punya kapasitas, pasti dia itu akan berada di atas begitu ya. Kalau kita juga tidak mengasah kapasitas kita, kita ya akan begitu-gitu aja gitu, jadi orang-orang biasa saja begitu. Sebenarnya sama juga Iya, kayak perempuan ya. Gimana, Ali? iya sih sebenarnya. Sebenarnya kalau ketika perempuan yang menonjol, terus aku tanya itu sama kamu, gimana kamu menghadapi perempuan-perempuan seperti itu? Kamu bilang minder. Nah, sebenarnya ada dua apa ya, kayak dua reaksi nih. Kamu mungkin nih, bisa jadi kamu yang pertama, minder nih aku, jadi aku harus memacu diri untuk bisa lebih daripada dia. Dia aja bisa, masa aku enggak? Iya, 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 betul, betul. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada juga orang-orang yang berpikiran bahwa kamu tuh kodratnya nggak kayak gitu. Harusnya jangan tinggi-tinggi, nanti seperti ini. Pasti pernah dong dengar Iya, iya, gitu. betul. Sering Nah, itu. seperti itu. Sering. Terus jadi mikir, kok lo yang minder, tapi perempuan yang disalahin. Iya, 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 iya. Lucu kan? Iya, Iya, maksudnya iya. kalau aku pemikirannya seperti itu. Entah kamu kalau dari sisi cowok seperti apa. Sempat ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, betul, betul. Bener kan? Iya, iya, iya. Sering itu memang. Dan apa namanya? Saya rasa memang kita tidak boleh menjustifikasi bahwa perempuan itu kuadratmu di bawah begitu ya. Tidak boleh begitu. Artinya dalam dalam perspektif Islam pun tidak begitu gitu ya. Karena memang eh, siapa yang harus ditaati? Nabi kan menjawab ibumu, ibumu dan ibumu 3 kali malah berbanding 1 itu. Setelah itu ayah. Artinya memang kita harus apa ya? Bisa
memaksimalkan sebenarnya potensi-potensi yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Potensi baik itu pikiran kita, mental kita, kemudian jiwa kita dan lain sebagainya. Dan memang saya rasa saya juga tidak terlalu suka sebenarnya ada orang yang berargumentasi, kamu itu di bawah loh sebenarnya, jangan di atas-atas banget. Loh, kita kan hidupnya kompetitif ya. Iya benar. Kompetitif. Kita ibaratnya gini, perempuan berkarya itu bukan untuk mengalahkan laki-laki, tapi kita tuh memaksimalkan kemampuan diri. Sekarang gini deh, jujur-jujuran, siapapun itu, apapun perempuan ataupun laki-laki, ketika kita bisa mencapai mimpi kita, itu pasti ada rasa puas dong. Iya betul. Ya kan, puas lebih ke mengejar kepuasan diri sendiri, targeting diri sendiri. Ya kan, kalau misalnya ada orang-orang yang merasa terkalahkan akan pencapaian itu kan hanya impact, tapi kan bukan tujuan nih, ya kan? Begitu sebenarnya. Iya, saya juga sepakat sih dengan itu. Oke, Kalin, saya rasa semakin menarik ini talk show kita ya. Talk show, wow. Saya sebenarnya masih penasaran sebenarnya. Sebenarnya ada nggak sih contoh orang-orang yang alpha female ya dalam ranah publik ya khususnya yang sekarang itu mendunia gitu ya? Ada nggak sih contoh-contohnya? Siapa saja kira-kira perempuan itu gitu ya? Sebenarnya di mendunia tuh banyak gitu kan. Maksudnya ketika kamu lihat aja di rilisan Forbes itu udah rilis nih 100 perempuan yang paling berpengaruh di dunia tahun 2021. Wah, keren kan tuh. 2021. Iya. Jadi 40 orang di antaranya dia itu CEO. Keren nggak tuh? Cewek bisa mimpin perusahaan segede itu sampai maju. Iya, betul. Influence itu banyak ya. Terus 19 di antaranya, 19-nya itu pimpinan global. Apalagi itu. Ya, terus sebenarnya kalau misalnya yang lain itu artis dan sebagainya lah ya, tapi yang sebagian besar itu tadi CEO sama pimpinan global. Terus rata-rata orang-orang yang di sana kalau menurut itu 53 orang dari Amerika Utara. Terus Asia 22, keren nggak tuh Asia? Oh Asia. Ya. Itu termasuk negara mana aja itu kalian? Teman-teman kita lah ya. Oh gitu. Jadi kita bangga gitu bawa nama Asia loh. Nah ya, oke. Kalau Indonesia sendiri ada nggak? Indonesia itu ada 2. Jadi namanya Ibu Nike Widiawati. Jadi dia CEO-nya dari direktur utama dari Pertamina. Terus ada Ibu Sri Mulyani. Siapa sih yang nggak kenal Bu Sri Mulyani? Oh, kenal banget. Dia Menkyu-nya kita. Jadi Ibu Nike itu ada di urutan 27, sedangkan Ibu Sri Mulyani itu di 66. Terlepas dari kontroversinya mereka mungkin karena pasti as a person nggak semua orang harus suka dong sama keputusan-keputusan yang mereka buat atau apapun itu gitu kan, pasti ada pro dan kontranya. Kita harus mengakui bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang tahu gitu hidupku tuh mau bawa kemana, tujuan yang mau aku capai tuh kayak gimana. Dia semua pasti dibangun dari kerja keras, keringat, air mata yang kita nggak tahu betul. Depresi apa dia gitu, maksudnya sejatuh bangun apa dia untuk mencapai posisi yang sekarang. Ya pasti itu. Jadi orang itu kan hanya melihat orang itu ketika sukses ya, tapi tidak tahu bagaimana proses yang dia lalui, yang dia lewati. Dan saya rasa semua orang yang berdiri di puncak kayak gitu biasanya mereka pasti mengalami 10 kali lipat kesulitan dari kita yang biasa-biasa aja. Dan orang-orang itu biasanya ya tidurnya pun paling 2-3 jam ya gitu. Setelah itu baru berpikir, baru merenung, baru segala macam lah, bekerja segala macam. Even kalau mereka istirahat, aku yakin otaknya tuh masih jalan. Habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain. Iya, betul. Pasukan overthinking mana suaranya loh. Iya. Itu kalau malam lebih menggila lagi. Iya, betul. Ya, dan memang dalam suatu kan ada biasanya kata-kata bijak gitu kan. Sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi kita prosesnya itu keras,
akan mendapatkan hasil yang bagus juga begitu ya. Tapi kalau kita berproses hanya ringan-ringan saja, kemudian misalnya kalau dalam dunia kampus kita datang kuliah terus pulang tidur kayak gitu, ya gitu-gitu aja hidupmu, nggak ada apa-apanya begitu ya. Beda kalau orang-orang yang memang ketika prosesnya dia jalani, misalnya waktu kuliah, kemudian dia kesana kemari ikut pelatihan apapun itu, kemudian organisasinya kencang, kemudian belajarnya juga kencang, itu insya Allah pasti biasanya akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Karena memang kata-kata tadi, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Begitu ya kira-kira. Tapi yang perlu diingat juga dalam sebuah keberhasilan itu pasti pernah melewati beribu-ribu kegagalan. Misalnya kita gagal 10 kali nih untuk bisa sukses sekali. Nah, sebenarnya proses untuk menerima keadaan seapa adanya. Kalau kata seorang influencer itu proses tadinya aku pikir agak menerima keadaan seapa adanya. Setiap orang bisa kok gitu kan. Aku pikir kayak begitu. Dulunya meremehkan kata-kata itu. Tapi kalau misalnya kamu bisa kaji itu lebih dalam, menerima keadaan seapa adanya, menerima ketika kamu keadaan tidak sesuai mimpi kamu, sakit loh. Oh ya, betul. Sakit loh. Dan proses menerima itu nggak gampang. Kebanyakan dari kita itu kayak denial gitu. Gitu. Keadaan nggak seperti ini. Ada yang baik nanti. Entah dulu, terima dulu gagalmu. Kenyataan sekarang kamu tuh gagal, terima dulu gagalmu. Terima dulu gagalnya. Habis itu diresapin gagalnya pelan-pelan, disahabatin gagalnya, udah diterima, dilepas, ya kan? Dilepas maksudnya ketika kamu sudah menerima gagal itu, nanti insya Allah kamu akan bisa berpikir jernih. Ambil jarak lah dari gagalmu. Oh iya, aku kemarin gagal tuh karena ini nih. Tuh, mungkin ada yang bisa aku perbaiki. Yuk, bangkit lagi. Nah, itu proses seperti itu yang mungkin luput dari orang-orang. Jadi orang-orang hanya tahu, wah keren ya tuh orang ya. Umur sekian jadi CEO. Keren ya. Umur sekian titelnya udah ngerempet kayak kereta api. Gitu. Nah, keren ya. Terus tanpa sadar mungkin kita kok gue seumuran tapi kok nggak bisa ya kayak dia gitu. Pasti dia nih pakai jalur ini nih. Kamu bisa memilih seperti itu, menjadi orang seperti itu, penuh prasangka, atau kamu bisa memilih untuk jadi orang, kira-kira dia kayak gitu udah berapa kali gagal, apa yang bisa aku pelajarin dari dia untuk bisa sukses itu, atau kamu bisa juga pilih jadi orang seperti itu. Pilihan ada di kamu. Mantap. Saya juga setuju sih. Iya. Saya rasa semakin lama semakin menarik ini pembahasan kita ini. Oke, saya lanjutkan ya pertanyaannya. Masih ada satu pertanyaan sebenarnya, Kalin. Oke lah, kita melihat Alpha Female itu orang yang kuat, strong, orang yang mandiri, orang yang kuat secara finansial segala macam gitu kan. Tapi yang ingin saya tanyakan itu Balin, sebenarnya apa sih, ada tidak masalah yang dihadapi ya, masalah dari wanita alpha female itu sendiri? Ya, problem apa sih sebenarnya yang sering yang dirasakan lah intinya. Dirasain ya. Yang dirasain itu problemnya biasanya apa sih sebenarnya, menurut sepengetahuan saja lah. Problemnya. Ya, problemnya. Ini pertanyaan agak-agak susah ini sebenarnya. Jadi setiap orang diciptakan pasti ada dua sisi. Katanya Allah menciptakan orang tuh menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang dilebihkan di suatu hal akan dikurangkan ke hal yang lain. Katanya kayak gitu kan. Ya. Nah, kita ambil salah satu sifat dari alpha female, yaitu perfeksionis. Alpha female perfeksionis loh. Dia punya standar sendiri nih, gitu.
Kamu tahu nggak kalau misalnya dia itu untuk mencapai standarnya sendiri itu kadang frustasi. Kok aku udah maksimal, tapi segini-gini aja ya, nggak sesuai standarku ya. Aku tahu nih, aku bisa untuk capek yang itu, tapi kenapa hasilnya masih segini nih? Misal katakanlah targeting aku 9 nih. Aku udah bikin plan dong biar bisa dapat 9 nih, A, B, C, D, E, F. Panjang lah ya. Udah dijalanin. Tapi cuma dapat 7. Gak sesuai ekspektasi dong. Kayak kurang sempurna gitu. Apa sih sebenarnya yang kurang? Kok aku nggak bisa ya dapet, apa nih yang salah nih dari rencana aku? Nah, perfeksionis itu, perfectnya itu dia, kadang dia tersiksa sama perfectnya itu ketika dia tidak bisa mencapai perfectnya dia gitu. Itu menyiksa banget loh sebenarnya dari dia itu. Terus lebih ke make a deal sama dirinya sendiri sih sebenarnya. Atau kalau enggak ketika dia dibantu oleh orang-orang timnya lah katakanlah. Mungkin dia arahannya udah bener nih. Atau mungkin orang yang dari timnya itu nangkepnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu dia bakal frustasi sendiri. Jadi ya itu tadi balik lagi lebih ke make a deal sama dirinya sendiri. Itu jadi mungkin perlunya penerimaan di situ ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, memenuhi standar perfeksionis dia. Tuh. Itu yang pertama sih kalau aku lihat. Terus yang kedua, biasanya alpha female itu kan nggak peduli sama omongan orang ya. Jadi selama dia fokus gitu kan sama tujuannya, terus pasti orang-orang mungkin ada juga, banyak juga yang nggak suka lah sama dia, pasti ada pro kontra. Terus dia tuh kayak apa ya, sebenarnya susah dapat support kalau bisa mas, karena dia terlalu fokus itu mungkin jadi hubungan ke hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan dengan orang-orang di sekitar tuh hanya kayak sekitar say hey aja kayak gitu, nggak ada kedekatan emosi kecuali untuk mungkin orang-orang terdekat gitu. Terus mungkin karena dia pemikirannya beda dengan orang-orang, makanya dia susah dapat support dari orang-orang. Mungkin seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang bisa mengkomunikasikan, alpha female yang bisa mengkomunikasikan dengan baik. Jadi dia bisa dapat support dari orang-orang. Itu istilahnya nggak mutlak sih, tapi ya memang nantinya dia akan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Oh gitu ya, iya. Oke. Jangan oke aja dong. Saya rasa ini pembahasannya menarik banget sih sebenarnya. Saya punya perspektif baru sebenarnya, apa itu alpha female, dan memang saya belum pernah mendengar istilah ini sebelum ini. Tapi kemudian saya coba browsing gitu kan, dikasih tahu Alin, oh ini tuh maksudnya. Dan saya rasa ini keren juga sih sebenarnya, karena memang seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita memang diciptain oleh Allah itu, oleh Tuhan itu, bahwa kita memang punya dikasih pikiran yang sama, kasih mental yang sama, kasih hati segala macam itu, kasih akal segala macam itu. Untuk apa? Ya untuk bersaing di dunia ini. Tentu bersaing dalam hal kebaikan ya, bukan keburukan ya. Ya itu yang penting, karena memang kalau kita bersaing dalam keburukan ya gimana, itu nggak boleh memang kan. Apa? Ya banyak lah contoh-contohnya kalau bersaing dalam keburukan. Tapi kita oke, baik. Kita nggak usah sebutin, kita nggak usah bahas. ya di konten lain lah itulah. Oh gitu. Baik. Oke, Kalin, saya rasa ini sudah cukup jelas apa itu alpha female dan bagaimana karakteristiknya dan contoh-contohnya yang tadi sudah disebutkan semua. Kita masuk di akhir segmen, akhir pembicaraan kita. Bisa tidak disimpulkan secara umum bahwa alpha female ini nanti ujungnya harus kemana? Dia ini
yang harus dilakukan itu kayak gimana, segala macam itulah. Bisa tidak 1-2 kalimat untuk kesimpulan di akhir kita ini, di akhir pembicaraan? Apa ya? Sebenarnya lakukan yang terbaik di apapun itu. Jadi kayak misal ketika kamu melakukan segala sesuatu tuh kasih aja yang terbaik gitu. Sisanya serahkan sama Allah. Itu aja Iya. sih sebenarnya. Jadi ketika kamu udah ngasih yang terbaik itu ya udah gitu. Sudah tugas manusia kan selesai sampai situ kan? Iya betul. Ya kan? Nah, terus habis itu hasilnya serahkan sama yang punya Ya. semuanya. Manusia kan hanya bisa berusaha. Uh, memaksimalkan potensi itu perlu, menurutku perlu banget di zaman sekarang, karena kita nggak akan tahu tantangan apa yang terjadi di depan gitu. Entah kamu mau memaksimalkan potensi di bidang apa, terserah gitu. Jadi nggak semuanya kamu harus baik, semua enggak. Jadi apa yang bisa kamu maksimalin, kamu kenalin deh potensi diri kamu. Mana-mana yang bisa dimaksimalkan, mana-mana yang harus diperbaiki, mana-mana yang kamu butuh pendapat orang, pastikan orang-orang itu terpercaya dan kompeten untuk memberikan pendapat. Jadi jangan asal minta pendapat sama orang gitu. Ya itu aja sih sebenarnya, kenali dirimu, maksimalkan potensimu, ayo usaha, jangan nyerah. Kamu Oke. sebenarnya punya kekuatan kok, hanya perlu Oke. dimaksimalin aja. Mantap. Keren, keren, keren. Oke teman-teman. Oke, teman-teman. Gimana? Apakah aku udah berhasil bikin Fadil keluar dari style aslinya dia? Udah sedikit lah. Oh, udah sedikit. Paling tidak kamu lebih banyak tertawa lah ya di video hari ini. Iya, Baik. ya. Kontennya menarik. Oke. Oke. Ya, kita sudah berada di ujung acara dan saya rasa teman-teman bisa memahami lah tadi penjelasan dari awal sampai konklusi kesimpulan yang ditampilkan tadi oleh Kalin, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ingat, tetap semangat dan review ulang tadi kesimpulan dari Kalin. Oke teman-teman, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.